event sih jatuhnya gitu. Silaturahmi mungkin. Silaturahmi. Silaturahmi. Nah itu saya bilang tadi silaturahmi ya. Silaturahmi lah berantem gitu ya. Biasanya kan pas Bahasa mau silaturahmi ya. untuk memperkenalkan. Halo semuanya, kembali lagi di Wartot Warung Otot. Oke, kita kembali lagi nih ke Wartot. Jadi gini masih banyak yang nanya-nanya kenapa kita nggak merilis podcast Wartotnya gitu. Betul. Bukannya kita nggak mau, cuma kita emang lagi nyari yang edukasi lah, biar variasi juga konten-konten kita dan bisa diterima kalian semua mas temannya Ya di untuk rumah. menghibur lah kan gitu. Ya betul, jadi kita nggak monoton lah. Betul. Seperti itu mas temannya. Seperti biasa, setelah latihan kita akan membahas di Wartot ini yang viral, tidak viral, bermakna dan tidak bermakna juga. Hari ini di podcast Wartot kita kedatangan atlet, pelatih, pencaksilat, di mana kalian semua yang action itu pasti suka kan, yang berbau-bau berantem ya. Kita kedatangan Mas Heru. Selamat datang Mas. Mas Heru. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas Heru boleh dikasih tahu IG-nya apa biar nanti yang mau follow, mau tahu kegiatannya Mas Heru gimana? Silakan. Terima kasih buat teman-teman yang udah undang saya di podcastnya. Ya, untuk IG saya sendiri Heru Setiawan 22. Kemudian ada juga Instagram untuk produk saya juga. Boleh banget. Boleh juga. Boleh. Oke. Saya ada brand juga di @sabacetak22. Kemudian siap. ada brand untuk t-shirtnya itu di Plesetan Kaos dan di Kaos Kata 22. Ih, Oh, iya. tuh Mantap. para mas temannya yang mau cari-cari tentang cetak kaos, nah Betul. langsung follow aja. Nanti Kita juga mencetak juga ini. Iya, kita mau cetak sebenarnya, jadi dibuka di sini. Di sini. Pantengin Instagramnya, selalu ada giveaway-nya. Wis, Oke. ngeri kali. Sip. Tuh, pokoknya nanti kita akan terus di kolom deskripsi. Oke. Yang mau langsung cari, check it out. Oke. Silakan. Oke, kita terima kasih juga buat Mas Heru udah menyempatkan waktunya kedatang ke podcast Wartot ini. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol nih ya. Ngobrol santai. Ngobrol santai. Jadi melanjuti topik kita hari ini tentang pencaksilat. Mas Heru. Nah, Mas Heru boleh diceritain nggak ke kita nih? Mulai awal karirnya di pencaksilat itu gimana? Bisa terjun ke dunia pencaksilat gitu? Oke. Mas? Silakan. Saya ceritakan dulu awal mula minat di pencaksilat itu dari usia saya masih kecil. Itu dari sekitar umur 7 sampai Wah. 8 tahun. Mantap. Di situ saya lihat latihan pencaksilat tuh kok seru gitu. Asik gitu, banyak temennya. Kemudian saya tuh coba ikut-ikut, tapi kok badan capek semua gitu. Iya, pasti lah. Pasti. Baru mulai. Badan capek semua. 7 tahun ya. Udah kayak gitu, tapi temen kamu udah ngikut gitu. Hmm. Nah, namanya anak masih SD tuh kadang suka berantem gitu. Ya. Suka berantem, pulang kita ngadu, dimarahin. Oh iya. Bukan kita malah dibelain, tapi dimarahin. Dimarahin. Ya kalau kamu sebagai seorang laki-laki, Nah. ini orang tua nih dulu nih. Iya. Nah, kalau kamu seorang laki-laki, kalau misalkan kamu berantem kalah, jangan ngadu orang tua. Nah, kamu harus bales dong kalau bisa, gitu. benar. Saya Laki, didik ya. laki, jadi buat keras dikit gitu. Iya, Nah, benar. dengan tekad saya belajar pencaksilat tuh dari kelas 2 SD itu udah mulai ikut saya tuh pencaksilat tuh. Nah, dan kemudian tapi masih kondisinya sih nggak terlalu aktif banget gitu. Kadang ikut, kadang enggak, tapi belum pure ngikut banget latihannya, Oke. tapi tetap ikut komunitasnya gitu. Dan di SMP saya mulai tuh belajar pencaksilat lebih dalam lagi. Nah, kita belajar dari segi bela dirinya, fightingnya kayak gimana. Nah, di situ kita baru tahu bahwasanya pencaksilat tuh bukan hanya untuk berantem aja. Oh. Nah, betul. tapi Ada lebih nilai-nilai sendiri nilai ya? filosofinya Wih. itu lebih bagus Lebih bagus. sebenarnya. Oke. Kerohaniannya juga dapat, seninya juga dapat, Betul. bela diri juga dapat, ya pencaksilatnya udah pasti gitu. Ya, jadi tujuan kita ke silat sebenarnya yang dulu kita pengen berantem itu berubah akhirnya. Iya. Ya. Ditambah juga seiring berjalan waktu makin dewasa ya. Makin dewasa. Nggak brutal lagi ya. Nggak brutal lagi gitu. Nah, akhirnya deh itu dari kecil
kemudian SMP aktif, kemudian disahkan atau kalau di PSHT itu namanya disahkan gitu. Saya milih PSHT gitu. Nah, kenapa saya milih PSHT? Ya karena kebanyakan komunitas di daerah saya itu Jawa Timur itu PSHT, basis Mas gitu. pertama itu dari Jawa Timur, Mas? Dari Jawa Timur. Dari Timur. Nah, dari Jawa Timur. Karena kalau di PSHT itu ibaratnya udah kayak kewajiban kecilat itu, udah kewajiban di mana orang-orang teman kampung tetangga itu harus kayak wajib gitu ikut itu gitu. Bahkan kalau misalkan gak ikut itu kita nggak punya teman nongkrong. Iya. Karena saya ingat saya itu setiap daerah itu pasti ada gitu di Jawa Timur itu kalau nggak saya salah. Itu apa namanya ini ya tentang untuk PSHT. PSHT-nya. Oke. Ya Jadi- kebetulan memang besar PSHT itu Iya, gitu. Panjangannya apa sih, Mas, PSHT? PSHT itu Persaudaraan Setia Hati Terate. Oke. Jadi ya, kemudian saya dilantik menjadi seorang pelatih itu atau warga itu tahun 2007. Itu 2007. waktu saya kelas 1 SMA. Oh. Waktu SMA. Kemudian dari Jawa Timur saya pindah ke Jakarta. Merantau. Merantau saya ke Jakarta. Di situ kelas 1 SMA saya mulai tuh buka-buka latihan di daerah-daerah Jagakarsa gitu. Oh, dari situ. Berarti mulai tahun 2000 tadi tuh ya? Ya, mulai tahun 2007. Jadi ketika saya menjadi pelajar, saya pun juga menjadi pelatih gitu. Wih, Oh, mantap. Mantap banget. Ibarat nyelam sambil nyari ikan nih. Gini Mas, perguruan-perguruan silat itu baik di daerah mana aja itu kan banyak ini. Iya. Apa yang terinspirasi Mas Heru milih PSHT ini? Apakah di situ organisasinya banyak atau emang ada momen-momen membuat kita tuh senang gitu Mas? Pertama sebelum saya tahu PSHT itu yang pasti masanya banyak. Nah, masanya banyak. Kemudian kalau di daerah saya itu emang ibaratnya basic bela dirinya itu lebih ke pencaksilat. Bukan mungkin kalau karate, taekwondo mungkin belum masuk ke daerah Belum saya. masuk. Oke. Maklum tinggalnya di kampung. Maklum tinggal di kampung. Jadi kalau bela diri seperti ya mungkin karate, taekwondo mungkin belum bisa masuk ke daerah-daerah terpencil. Belum ramai lah, gitu. Belum ramai gitu. benar. Ya udah saya mulai ikut itu dari masanya, kemudian saya lihat nih apa sih tujuan dari PSHT itu, terus apa namanya nilai-nilai filosofinya, kemudian sejarahnya, oh kayak gini ya PSHT ya gitu. Akhirnya saya minat dan tekunin itu. Oke. Itu. Nah, apa berangkat jadi sebelum pelatih itu apa sempat jadi atlet nggak, Mas? Ya, untuk ketika saya di daerah itu malah nggak sempet sama sekali yang namanya belajar atlet gitu. Gitu. Tapi kita lebih ke arah perguruan. Jadi di PSHT itu ada tiga tipe pembelajaran kalau bisa dibilang. Pertama, bela diri ajaran. Jadi kita pure yang kita pelajari itu jurus perguruan, senam perguruan, gerakan-gerakan yang pure asli dari perguruan itu sendiri. Lebih ke seninya, lebih ke ajarannya gitu. Siap. Kemudian yang kedua itu ada bela diri yang teknisnya itu semacam prestasi. Prestasi amatir tapi kita masih pakai body protector, masih pakai body genital dan pasti masih pakai pelindung kaki juga, kadang juga pakai gum shield ya. Iya, Nah, biar aman lah semuanya. biar aman ya. Kemudian yang ketiga kalau di PSHT sendiri itu ada yang namanya sekarang bela diri profesional atau MMA. Lebih bisa dibilang bela diri praktisnya. Jadi sekarang dibagi bagus sekali. 3 ini. Wih, gitu. Bagus juga. Saya ingat ini. Seru ya? Ingat namanya kalau nggak salah becak lawi itu dari PSHT juga kalau Iya, nggak salah itu. kebetulan. Ya. Itu udah menghasilkan itu. Wah, iya, menjebolkan, muncul atlet-atlet ya kan gitu kan. Ya. Gitu, Mas. Jadi kalau bela diri praktis kita sekarang lebih dikombinasikan dengan bela diri modern. Sekarang pun juga sudah bisa oke. Contohnya seperti Mas Wardi itu kebetulan dari perguruan PSHT juga itu. dan pernah sharing juga ke Mas Wardi. Basic mentalnya itu emang dia polanya itu pertama dari PSHT. Gitu ya. Nah, jadi ujian mentalnya bisa didapetin awalnya itu emang dari PSHT. PSHT. Oh. Tapi gini Mas Menarik Heru, banget ya. kan biasanya di daerah itu kan banyak perguruan ya, nggak Iya. biasa gitu. Kan biasanya ada nggak untuk silaturahmi antar perguruan? Jadi di situ ada pertandingan entah itu seni
atau sabung mungkin ya. Kayak sparring gitu. Ada nggak itu, Mas? sparring antar Biasanya. perguruan. Betul. Oke, untuk di daerah sendiri itu kita masih jarang ada event-event yang sifatnya pertandingan. Kalau zaman dulu ya, Betul. Di bawah tahun 2010 itu masih agak susah dan mungkin jangkauannya masih kurang juga. Tapi kalau di kota sekarang pun kalau misalkan kita cari event gitu, satu bulan itu bisa 3-4 kali event gitu. Oke. Nah, tapi yang resmi dari pemerintah itu hanya mungkin cuman beberapa kali dan terprogram. Nah, dan di situ di daerah mungkin agak kurang jam terbang, tapi kalau di Jakarta udah pasti jam terbang lebih gampang. Iya, karena emang lebih banyak ini ya untuk event tadi Mas Heru bilang. Iya, ya? dan kalau di Jakarta itu udah pasti antar perguruan. Tapi kalau di daerah biasanya antar perguruan bukan event sih jatuhnya gitu. Silaturahmi mungkin. Silaturahmi. Silaturahmi. Nah itu saya bilang dari silaturahmi ya. Silaturahmi kan berantem gitu ya. Biasanya kan Bahasa mau silaturahmi. untuk mempererat antar perguruan kan. Gitu. Pasti jurinya beda kalau di kampung. Oke. Iya, kalau juri kalau di Jakarta biasanya pakainya baju putih. Kalau di kampung itu seragam dinas. Polisi. bisa juga. Mas, gue penasaran Mas, kalau misalkan berantem itu kan dihitungnya ada kayak tinju ya sih pakai poin gitu Mas? Ya. Kalau misalkan dia nggak KO gitu, kalau pencak silat gimana? Kalau misalkan sparring dihitungnya gimana? Untuk pencak silat sendiri itu ada poin-poin yang harus didapat atau penilaian. Poin penilaiannya antara lain pukulan, tendangan, tangkapan, jatuhan. Gitu. Jadi kalau misalkan kita pukulan itu ada nilainya 1. Nah, tendangan nilainya itu 2. Dan kalau misalkan kita ditangkap tendangannya terus kemudian dijatuhin itu nilainya 3. Gitu. Nah, jadi nggak asal ibaratnya mukul aja yang gitu. penting jatuh gitu enggak. Nah, dan pukulan atau tendangannya itu ada targetnya juga. Betul. Gitu. Ada targetnya, jadi nggak seakan ibaratnya asal mukul, gitu. asal nendang. Jadi ada tempat-tempat di mana poin itu bisa didapatkan. Oke. Tuh ilmu tuh buat Mas Mania. Jadi kalau kalian nonton di TV, mereka bukan hanya sekedar berantem, tapi mereka juga harus mendapatkan poin supaya bisa menang. Gitu. Jadi bukan hanya tenaga aja, tapi pikiran juga dimainkan gitu loh. Betul banget nih. Betul. The best. Jadi nggak seperti karate kan. Kalau karate kan mungkin dengan silat berbeda ya Mas ya. Iya. Mungkin kalau silat mungkin poin-poinnya di tempat tertentu. Begitu juga mungkin karate tempat tertentu gitu Mas. Ya betul. Nah jadi semua bela diri itu basicnya kalau misalkan udah jatuhnya seperti event sering dipertandingkan itu ada dia daerah-daerah mana yang harus yang bisa mendapatkan poin. Oke. Nah kalau untuk Mas Heru gimana? Pernah jadi wasit atau juri nggak Mas? Untuk saya sendiri pure lebih ke pelatih. Pelatih. Jadi karir debut saya itu malah diawali dari pelatih. Sebelumnya atletnya, jujur aja kalau atletnya saya sebenarnya waktu itu belum bisa dibilang sukses. Nah, belum bisa dibilang sukses. Saya ikut bertanding di Jakarta itu terakhir mungkin tahun 2013 gitu. Kemudian saya pensiun pure saya melatih. Dan ini buat teman-teman juga nih yang seorang pelatih pun ya, entah itu pelatih apa aja gitu. Jadi ketika kita gagal menjadi seorang atlet gitu, lebih baik kita menyumbangkan ilmu kita itu saat kita menjadi seorang pelatih. Gitu. Karena kalau saya punya prinsip gitu, ketika saya gagal, yang penting nanti suatu saat murid saya, siswa saya harus berhasil. Gitu. Itu tantangan sendiri untuk mencetak atlet kan gitu. Jadi jangan jangan dikatakan gagal kok ngelatih, nggak bisa seperti itu juga kan gitu ya teman-teman ya kan gitu. Penting tuh yang berminat mau jadi pelatih ya. Itu tadi udah dikasih tips and triknya tuh. Tapi gini Mas Heru, kan biasanya kan kayak pelatih itu kan dikasih ilmu dari mungkin seminar atau sekolah untuk memantapkan. Ada nggak seperti itu? Ya, untuk pencaksilat sendiri kalau kita udah ke prestasi itu jangkauannya lebih luas lagi. Kita ada seminar semacam endurance khusus itu sendiri, workshopnya juga TOT-nya juga sendiri gitu. Train of trainer. Iya, train of trainer itu sendiri. Jadi lebih ke modern lagi gitu. Ya, belajar fisik juga kadang sendiri. Jadi lebih diorientasikan itu lebih ke spesifiknya.
ini mau kemana nih pelatihnya nih gitu. Dia mau pelatih fisik aja atau pelatih di stamina atau powernya aja, atau dia mau pelatih di, jadi udah ada bagiannya masing-masing sekarang. Oh, berarti sama nggak jadi satu. Iya, dikira gue kayak ini ya, kalau misalkan kalau gue tau pemain bola kan Mas. Iya. Pemain bola itu kan ada pelatih emang untuk kebugaran, Betul. pelatih untuk teknik strategi ya kan, Betul. pelatih untuk individual, ada treatment. Ini juga hampir mirip-mirip gitu Mas. Sekarang udah modern, Modern. kita udah menyamakan, udah hampir, bahkan gitu. sekarang udah pakai ahli gizi dan segala macamnya. Karena itu menunjang kebugaran. Iya, benar-benar. Kalau dulu kan satu pelatih yang merangkum semua kan gitu. Iya. Fisik, ya teknik kan gitu kan. Iya, benar-benar. Nah, kemudian dari seminar-seminar itu baru dah kita mulai ngerti itu. Oh, jadi pencaksilat tuh seperti ini gitu. Nggak cuman ibaratnya gerakan-gerakannya aja gitu. Tapi kalau misalnya kita gerakan banyak apa segala macam, kalau misalkan power atau stamina kita jelek, ya nggak bisa gitu. Iya. Makanya seringan diadakan kayak semacam training apa segala macam, workshop gitu. Betul. Nanti biar lebih terarah lagi pelatih-pelatih itu. Siap. Bagus juga itu. Seru ya? Jadi tertata gitu loh. Jadi Mas, cetak. minum Mas di warung. Oh, iya. Kita mesti minum. Minum Oh, sih. ngerokok juga nggak mau Mas. Kan konsepnya kita di warung sambil ngobrol-ngobrol. Saya kalau udah ngomongin pencaksilat tuh kadang lupa. Menggebu-gebu. Semangat. Masih Itu teman-teman di rumah juga para mas temannya juga semangat banget nih nontonnya, karena ini kan ilmu banget kan, apalagi pencaksilat tuh benar-benar murni Betul. dari Indonesia Ya, banget Betul tuh. sekali. Harus dijaga. Ditambah lagi sekarang kan pencaksilat ini juga udah mendunia karena dibantu sama salah satu juga atlet juga ya. Ya, atlet. Yang Ruhian juga pencaksilat ya Mas ya. Ya, yang Ruihan, Iko Uwais tuh. Uwais. Itu idola gue Mas Adrian tuh Mas, the best dia tuh. Kalau ngebantai di film gue kayak nggak tanggung-tanggung dia. Tapi tekniknya ada gitu loh. Betul. Hebat ya. untuk misalkan yang Ruihan, terus kemudian Iko Iko Uwais itu emang atlet yang dulu kayak kalau Iko Uwais dia pure emang dulu seorang atlet pencaksilat. oke. Nah, debutnya mungkin saya belum tahu dia seumuran dengan pelatih saya gitu. Oh, iya. Yang pasti dia dulu seorang atlet dan dia atlet yang bagus gitu. Tapi untuk yang seninya, Oh, seni. ya jadi kalau di silat itu ada Nah ini nih beda nih sama gue. betul. Sebenarnya itu salah satu mau gue tanyain. Ya. Mumpung kita masuk ke situ ya kan. mungkin Kalau kalau pencaksilat misalkan beda nggak Mas? Gerakan antara fighting sama seninya Mas? ya Masih beda. Ah. mesti beda. Jadi Oke, untuk di pencaksilat sendiri itu ada beberapa kategori pertandingan gitu. Mungkin sama juga mungkin kalau misalkan kita lihat karate itu ada kata sama ada yang namanya saya kurang tahu apa lagi, lupa saya namanya. Ada kata, jadi ada seninya, ada fightnya, ada tandingnya Betul. gitu. Di silat pun itu juga ada tandingnya juga, ada seninya juga. Dan seninya itu dibagi menjadi 3. Ada yang berkelompok, bergu namanya. Kalau ada ganda itu berdua. Kemudian yang seni perseorangan. itu 1 orang. Oh. Dan gerakan seni itu ibaratnya udah dibawakan oleh PBIPSI. Oh. Sama semua persilatan Semua. menggunakan gerakan itu. Oh. Nah, jadi kalau misalkan pertandingan, saat ada pertandingan, jadi penilaiannya dilihat dari mungkin powernya, staminanya, mungkin gestur wajahnya, Betul. di mana posisi ketika dia senyum, sinis, Oh, kan dinilai juga. dinilai gitu. Tapi seperti ya kita seorang entertain lah. Iya. Entertain semua diperhatikan kan. Iya. Gila sampai mimik Iya. wajahnya. Mimik wajah diperhatikan. Mempengaruhi nilai Iya. kan. Jadi ada kalau penilaian itu dari wirasa, wirama, wiraga. Itu. Tuh. Perhatikan tuh. Gue baru tahu itu masuk Nggak sama. hanya silat hanya- aja kan gitu loh. Semua tuh ada kan. Gitu. Iya. Jadi ketika kita misalkan mukul gitu kan, nggak mungkin kita senyum gitu kan. Ya, Oh, itu saatnya gitu. yang beberapa poin tadi itu kan. Iya, Iya. harus diperhatikan, rasain dirasanya tuh kayak gimana gitu kan. Oh. Wiraga, gerakannya tuh kayak gimana sih gitu. Powernya bagus nggak sih? Ininya bagus nggak sih gitu. Oke. Nah, itu. Gila. Jadi nggak asal pakai baju hitam. Iya. Gitu loh ya. Jadi Gila ya, kalau semua. sampai ekspresi Nah, jadi mantep teman-teman banget. bisa dicontoh. Jadi silat itu nggak asal gerakan aja. Ternyata di situ ada ilmu-ilmu juga kan gitu loh. Iya, jadi nggak bukan hanya baku hantam baku aja hantam gitu. aja. Kalau belum mau baku hantam aja nggak usah ikut latihan silat gitu. Iya. Colek dikit habis kan. Tapi kalau di dunia sekarang zaman maju ini emang kalau bisa sih ya harus ikut salah satu lah ya, karena kan untuk pertahanan diri.
dilihat dari situasi kan seperti ini ya kan, banyak kejahatan, kita pulang malam, itu perlu juga itu. Perlu juga itu kan buat, gitu. Ya teman-teman kalau mau, siapa tahu teman-teman di rumah mau ikut latihan sama Mas Heru. Nah, bisa. Bisa. Kita juga ada klubnya juga loh. Klub. Gitu. Oke. Bisa Promoin lagi nih, promoin lagi. silakan Mas. Silakan. Catat ya teman-teman, catat. Buat teman-teman yang mau ikut klub kita ada juga Instagramnya di Pastor Jaksel 22. Pastor Jaksel 22. Di situ kita latihan kita, terus model-model latihan kita dan kapan latihannya nanti sering diulas di Instagram itu. Gitu. Catat Mas temannya yang mau tahu atau mau ikut langsung klubnya Pencaksilat silakan tadi. Kalau mungkin lupa di IG-nya Mas Heru ke Cobra Fitness. Mampir di warung otot. Kan gitu kan? Itu. Tempatnya sehat. Tempatnya sehat, nongkrong sehat. Rokok bro. Enggak, ini juga sehat, vitamin. Aduh. Nah, Mas Heru sendiri gimana Mas? Apakah mau ikutin jejaknya itu Wais itu atau Adrian main pernah film? ditawarin nggak? Atau gitu? pernah ditawarin Mas sebelumnya? Sebelumnya ditawarin di film juga gitu, pernah. Cuman kita sempet gagal. Kemarin lagi berkobar tuh. Kemudian ada corona. Padahal kita udah dapat izin tuh dari PB IFSI, kita udah izin. Jadi kalau di satu ada namanya IFSI ya. IFSI itu ibarat induk organisasi dari pencaksilat, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Kita udah dapat izin dari PB IFSI untuk bikin film gitu tentang pencaksilat. Dari Menpora kita udah dapat dukungan, terus dari Dispora juga udah dapat dukungan. Nah, kita nggak taunya ada corona, ada COVID-19 ini jadinya jadwal berantakan semua. Tapi pernah nggak ditawarin untuk main sinetron, untuk laga atau film gitu Mas? Pernah sesekali. Cuma waktu itu saya masih sibuk kerja, jadi nggak sempet buat ke entertain gitu. Udah mainnya di sini aja Mas. Ini lagi mainnya di Cobra Fitness, di Wartot. Warung. Buat tambah otot ini. Benar Mas. Tapi bagus juga kan, ini Mas Heru kan pelatih nih kan? Jadi fitness juga perlu juga supaya murid-muridnya tuh pelatih saya aja kan sekarang entertain seorang pelatih itu kan yang bilang Mas Heru tuh harus senyum fisiknya. Nah ini gimana Mas? Apakah di klub itu juga ada namanya barbel atau apa? Karena kan seingat saya itu kan walaupun kita bela diri seni ya harus punya power kan gitu. Betul. Di pencaksilat sendiri emang kita harus kaitannya dengan namanya latihan angkat beban gitu kan. Di sini harus ada nih pelatih dan buat atlet, apalagi atlet yang pensiun nggak melatih gitu kan. Ingat ketika kita udah nggak melatih lagi dan kita sebagai seorang pelatih, mesti kebanyakan pelatih pencaksilat itu perutnya buncit. Aman. Paling itu perutnya buncit gitu kan. Saya meminimalisir itu. Dan saya kalau bisa sih saya jadi aura positif buat teman-teman yang lain gitu. Sedap banget. Betul sekali. Kita bikin aura positifnya buat teman-teman pelatih yang lain nih. Saya ingetin nih ya, mau pelatih SPS1 ya, mungkin pelatih pencaksilat yang lainnya gitu kan. Ketika kita mungkin udah pensiun, udah nggak jadi atlet lagi, kita udah nggak tinggal melatih. Apalagi kalau udah pelatih Mas. Kalau misalkan udah jadi pelatih itu biasanya kita tinggal nongkrong doang gitu ya. Apalagi kalau kita udah punya asisten, kita ambil rokokan. Itu salah. Itu salah. Itu salah itu. Itu salah gitu kan. Iya betul juga. Gimana kita perutnya nggak buncit gitu. Olahraga nggak pernah gitu kan. Olahraga sih olahraga pencaksilat, tapi cuma nongkrongin aja gitu. Benar-benar juga sih, ada juga gitu. Dan atlet emang harus yang namanya latihan angkat beban. Itu sebagai bahan kita, di mana atlet itu harus punya namanya power yang bagus gitu. Bentuk body badan kan kita nih kalau pelatih ini kan sifatnya mungkin bisa juga entertain ya. Betul. Kita memperkenalkan kalau misalkan waduh ini pelatih perutnya buncit, badannya begeng. Aduh. Sebagai muridnya juga situ aja nggak latihan. Iya, itu aja kelihatan fisik karena untuk gitu. tertarik sendiri, mempengaruhi kalau saya Mas. Dan untuk atlet sendiri juga nih ya, untuk latihan angkat bebannya itu kalau misalkan di tempat fitness harus dilihat dulu atau mungkin dibimbing sama pelatih atau mungkin personal trainer di tempat fitness itu sendiri. Karena kalau misalkan kita angkat beban, biasanya kalau untuk atlet ini beda nih angkat bebannya gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kita mungkin orang awam belajar fitness mungkin untuk bodybuilder ya gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk atlet
itu kalau misalkan badannya terlalu gede nggak bisa. itu juga nggak bisa gitu. Jadi emang harus khusus, misalkan latihan Betul. pakai dumbbell, dia nggak perlu diangkat seperti ini ya. Nah, Iya. Jadi tinggal latihan pukulan aja. Jadi dumbbell Iya. buat latihan pukulan. Oh, gitu. iya. Jadi setiap olahraga itu beda-beda. Iya. Jadi dasarnya bulu tangkis, voli, bola, silat. Iya. Nah, apa yang harus dilatih untuk kekuatan Punya pukulan porsi itu? masing-masing lah Punya ya. porsi masing-masing. Benar, Betul. Itu. Jadi emang harus menunjang gitu loh. Iya, wajib ya. Apalagi yang bukan seni nih Mas ya. Kan saya lihat itu kan pertandingan nggak seni aja kan. Iya. Ya betul. Betul, harus mereka seni. powernya harus Dan dapat. seni pun itu juga harus pakai power gitu. Betul. Jadi di mana Napas. gerakannya pelan, Iya, iya. di mana Itu gerakannya powernya cepat, nggak ada itu. powernya nggak ada, itu pasti mengurangi Betul. nilai. Nilai, iya. Betul sekali. Keren sih ya. Iya, luwes tapi mantap gitu loh. Mantap. Luwes tapi mantap. Slow but sure. Iya. Ah. Jadi slang dong kita. Mulai pasti gitu, Ya. pasti sakit. Iya. Pasti. Benar-benar juga benar Mas. Keren. Oke, Musik ada lagi mau ditanyakan? Ya mungkin ya udah cukup ya bukan teman-teman ini tentang silat di mana di dalamnya itu seperti apa mungkin udah diterangkan semua nih Iya. sama Mas Heru. Nah, kalau yang tertarik yang tadi tengok di IG-nya Mas Heru, Iya. kalau enggak lupa ya mampir di warung otot. Yoi. Nanti kita salurkan sama-sama. Betul. Iya. Betul benar. Iya kan? Mungkin Kayak kita harus bikin waktu, kita main ke tempatnya Mas Heru, guys. Oke. Oh iya, Boleh ya. Pak. Mas Boleh. Roberto. Nanti datang ke klub kita ada betul. di Jakarta Selatan dan di PSAT sendiri di semua daerah itu udah ada. Udah ada cabang-cabangnya gitu. Di Jakarta Selatan sendiri kita ada di Kebagusan 2. Itu lokasinya depan Taman Sepat. Nah, kalau buat teman-teman, masnya nih gitu kan, yang udah badan gede-gede gitu kan. Kita akan main ke tempat Mas Heru. Oke. Jadi badan gede silatnya juga harus Iya, iya. bisa bela diri juga gitu kan. Iya, boleh kita ke sana nih. Iya. Silaturahmi. Silaturahmi. Betul. Silaturahmi ke tempat kita, nanti kita akan terima, nanti kita belajar bareng-bareng. Dan saya tuh pasti juga mungkin motivasi buat anak-anak atau mungkin Betul. atlet-atlet saya gitu kan. Dan kebetulan juga saya sekarang masih melatih juga, aktif melatih juga. Biar pakai ada virtualnya juga, kemudian ada yang langsung juga gitu. Betul. Saya melatih di Poltekim, Politeknik Imigrasi, jadi sekolah kedinasan. Dan saya melatih juga sekarang di Kebagusan di Padepokan di klub kita. Jadi kalau nyebutnya itu kalau yang bahasa mudanya sih klub ya. Klub. Iya. Tapi kalau orang Selatan nyebutnya perguruan. Kadang ada yang padepokan itu ada nggak Mas? Iya betul. Padepokan. Kalau padepokan itu biasanya Biasanya tempat apa itu? latihannya itu. Iya, Oh, lebih tempat klasik latihan lagi ya. padepokan. Padepokan itu Perguruan tempat- apa di padepokan mana kan? Iya, gitu. iya. Kalau yang udah keren biasanya nyebutnya sasana. Sasana. Iya. Ya disesuaikan zaman ya. Disesuaikan zaman Zaman, gitu. iya, gitu. Benar. Jadi Oke. berarti buat teman-teman ya, kalau misalkan mau datang silahkan kita terima. Oke, Mas. Siapapun itu yang namanya pencaksilat itu adalah budaya, bela diri budaya warisan Betul. bangsa. Iya. Kita wajib menjaganya gitu. Betul. Entah itu perguruan apapun silahkan. Nggak harus PSAT, nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Kalau misalkan memang punya niatan pengen mengembangkan, mungkin nggak kalau warisan budaya bangsa kan banyak ya Mas Iya, ya. banyak. Nggak cuma hanya bela diri gitu, ada Betul. musik atau dan lainnya gitu. Jadi silakan buat teman-teman yang mau belajar kita terima. Sip. Gitu. Oke, lestarikan Oke. budaya Budaya Indonesia. Kita bangga dong jadi Betul. warga negara Indonesia. Oke. Sekali lagi terima kasih Mas Heru udah datang ke podcast kita, udah sharing-sharing ilmunya, Siap. pengalamannya, jalan cerita hidupnya gitu kan. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan juga nih para masalmania di rumah tentang pencaksilat yang interest banget, yang tertarik, pokoknya semuanya deh. Ikutin aja terus di podcast kita ini. Jangan sampai di skip lah. Masih kan? Betul. Jangan skip, bermanfaat banget. Ya dari kami sih kita doakan semoga Mas Heru tetap sehat, Amin. lancar, Amin. karirnya berkembang, Amin. muridnya juga banyak juga. Makin banyak. gitu. Betul. Mudah-mudahan dari sini nambah lagi. Nambah lagi ya teman-teman ya, kan gitu. Oke, itu aja. Salam sehat selalu. Warung otot. Wartot.